surat Mesian Injil Matius sia ayat 10 di ujungnya itu ayat 20. Tajama yang dona posubulum masih tak pasore. Matius sia ayat 10 di ujung itu ayat 20. Hai mapa colo baca usah. Uju dihaton dope hataon dek ondeng tunasida nungaro sada halak nasang masobat ibana uhud madidok ipe mate burukku ale romaho mangateon tangan ibana asa sumuang mangulu jadi hema Yesus labdoho siseana bahwa manghuton ibana dungi tongon madong sada buru-buru na tumanginingon bulanon lereng 12 tahun narusin pulin nama jama rabu di rusna ayin narohana di bagasan nanggo palaulos na hujama mangulu mau dungi musuh ma Yesus di bereng maibana laos dun nama pos maroha malinan hapus yawan mido tupang luno dungi hipas ma buru-burui olatina sakup pasik asa susah Yesus lo di bagasan sa sangapi di beda maaf kapangan jadi dok ma olau mahamu aida dan nama si bedeton namun dok jadi pada ke nasi dah bagaimana asa deng di palangon atau rupi bongot maribana jadi mulak mau rumah dan lagi demi sarma balik itu nasalwati song idot saatna hidup mang pangluan di hari Minggu. Selamatkan karena iman, aman hapus yaun hidup baluaun. Sungguh menyentuh sekali amang enak. Kita diingatkan kembali karena iman, karena iman kita diselamatkan. Coba hari demi hari kita ingat-ingat lagi bagaimana penyelamatan dari Tuhan itu melalui pernyataan Roh Kudus kepada kita. Karena iman percaya kita kan? Karena kekuatan kita sendiri kan? Karena kehebatan kita sendiri kan? Kita diselamatkan. Coba kita refleksikan ke belakang dulu. Hadir saat ini kita amal dengan penuh sukacita, itu semua karena iman. Jadi harus setengah menyiapkan. Saya mau tanya lu kepada anak tersebut, apa itu iman? Kepercayaan. Ya, kan lagi? Aku suruh memajok alana segar do peringatan. Apa lagi ada tambahan? Pengharapan. Ada lagi? Tuak ta'ina majok.
udang manggalang garam. Suku-suku tuala ina. Aduh sasitong na imani. Aduh. Dan beli siya ina. Tuh ama. Nagudangan beban dia mau biasa na molodon beban dia ama ngatok dia tusi. Ama imani. Iman adalah anugerah dari Tuhan yang kita percayai. Iman haposiao tai. Itulah iman anugerah dari Tuhan. Bahwasanya barang siapa tidak melihat, dia mendengar, maka iman juga akan tumbuh. Contoh, zaman dahulu kepala rumah ibadat yang bernama Yairus yang ketika itu mengalami kesedihan, burunya meninggal. Mana apa curu dia Tuhan. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang mengadakan tangannya. Doa Tuhan Yesus tiba. Dan nama Ateo mudum tu si bete tu. Mudum tu. Tetapi apa? Tuhan Yesus iman kepercayaan kepada Tuhan Allah Bapa bahwa saya ini cuma tidur, maka dia bangkit kembali bangun. Tapi apa? Dia diparekeli, dia diketawai. Begitu juga kita sekarang orang Kristen yang percaya. Ketika kita berbicara, aku pengikut Tuhan Yesus, adakah di antara kita diparekeli? Banyak kita dibully, banyak kita dipinggirkan. Orang Kristen pengikut Yesus terpinggirkan terkadang. Tetapi bagaimana iman kita? Bagaimana iman kita menghadapinya ketika itu terjadi? Kita lihat ketika orang beribadah, dia mengatakan imannya beribadah, Tuhan Yesus berkati ini semua melalui penyertaan Roh Kudus-Mu kami boleh beribadah. Apa yang terjadi? Penggusuran di mana-mana, pemberhentian rumah ibadah, peribadatan di tengah jalan, lagi beribadah dihentikan, lagi ibadah dihentikan. Karena kenapa? Letakkanlah iman itu pada posisinya. Anugerah Tuhan itu letakkan pada posisinya. Di mana posisinya? Di hatimu. Ketika hati kita sudah mengimani dengan sungguh-sungguh penyertaan Tuhan itu, maka kitalah sebagai pengikut Kristus yang sejati. Amin. Jangan sedikit-sedikit iman kita itu belok-belok. Ketika kita meyakini Tuhan Yesus sudah penyelamat kita, maka yakinilah 100%. Tadi maaf Amang Ina, ketika saya menyanyikan Hamburan Dohatan, mungkin terbawa-bawa gara-gara apa ya? Di sana kan bahasa Indonesia setiap hari, jadi saya agak lupa Hamburan Dohatan sedikit. Saya akui, tetapi Hamburan Dohatan, firman Tuhan yang keluar, firman Tuhan yang kita terima saat ini mengenai iman kita, sudah bagaimana iman kita? Apakah sama seperti kepala rumah ibadat tadi? Seorang bernama Yairus menyerahkan seluruhnya. Orang yang menghadapan imannya, bahwasanya dia seorang betul-betul beriman. Tuhan Yesus sudah tahu apa menjadi keluh kesahnya. Burung ini bukan meninggal, dan nama mudum diberi kekuatan, penghiburan sejati, bukan malah menjatuhkannya. Baik terjadi saat ini Amang Ina, kenapa sebelum ketika orang mengalami duka cita pun, kesusahan pun, orang malah senang, bukan malah menghibur temannya, malah kalau bisa dijatuhkan lagi. Terjadi itu saat ini. Akui dia Amang Ina, ketika orang mengalami kesusahan, ada orang-orang tertentu senang melihatnya. Tuh dia Amang, tuh ada duit, di kita duit, dia kayaknya duit,
Mana dia mama? Ada dua kamar, suami. Jangankan dalam kesusahan kita menginang, mereka akan menindas kita. Dalam kesenangan pun terkadang mereka juga tidak senang. Ketika sukacita itu bertambah kepada kita, banyak juga orang tidak suka. Karena iman tadi, imannya adalah iman sudah digerogoti dengan segala hal yang negatif. Bukan dari anugerah Tuhan lagi, bukan percaya lagi kepada Tuhan, karena kau percaya kepada pikiran sendiri. Maka rejunai. Boy manur on. Maka rejunai. Orang lebih lah, lagi mulai borngin. Itulah yang terjadi saat ini. Bagaimana kita memiliki iman seperti kepala rumah ibadah Yairus mengatakan, Tuhan, anakku telah mati. Bukan mengatakan demikian, Tuhan, kenapa kau tidak datang dari awal, biar membangkitkan anakku yang telah mati tadi. Bukan itu perkataannya. Tuhan, anakku telah mati. Tuhan mengetahui apa menjadi keluh kesah. Oleh karena itu, ada dua poin yang akan saya jelaskan sama kita. Oleh iman kita hidup, oleh iman kita diselamatkan. Oleh iman kita hidup, oleh iman kita selamatkan. Katakan amin. Amin. Soalnya saya katakan amin. Saya mau katakan, karena iman kita beroleh hidup, karena iman kita beroleh keselamatan. Amin. Enak. Seperti yang saya maksud tadi, amin. Tidak. Katakan amin dari dalam hati. Basahat matu Yesus. Ya, nyanyikan dulu anak kami raja satu ayat. Mari kita nyanyikan sama-sama Isa. Upasahat matu Yesus, karena iman tadi, karena hapus yang taib, kita mampu menyerahkan itu semua, mampu memberikan itu semua kepada Tuhan. Saat ini beribadah bersama-sama, amin. Kita mampu memberikan itu semua, karena kita tahu kita dibayar dengan harga yang mahal. Kita dibayar dengan harga yang mahal. Oleh karena itu kita sampaikan kembali kepada Tuhan. Upasahat menguluki, upasahat mendiriki. Sure lakuna diawon, upasahat ma Tuhan. Karena iman itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kepercayaan kita bahwa ketika kita menyampaikan itu semua, Tuhan akan memberkati hidup kita. Itulah yang kita inginkan. Yang kedua, kita diselamatkan oleh iman. Oleh iman kita selamat. Memang ini saya bercerita sedikit memang ini. Mungkin ini hal yang mungkin beberapa hari lalu sebelum saya kemari, kami mengalami suatu kecelakaan di mana kami berdua bawa mobil. Memang pada saat itu habis makan siang saya katakan kepada teman saya ini, karena sudah saya merasa feeling
tidak enak. 2 kali saya minta, bro, saya aja bawa mobilnya. Sudah berangkat, sudah makan, bro, saya aja bawa mobilnya. Yuk kita gantian. Apa yang terjadi? Tuhan mau ingatkan kembali saya. Ketika mobil itu berjalan 1 jam mau sampai saya ke kantor, kami mengalami kecelakaan. Mobil kami numbur motor beserta orang, beradu kambing. Dan saya di situ merasa bagaimana, oh Tuhan, saya udah ngomong tadi sama beliau ini, sama temanku ini, kenapa bisa terjadi? Tetapi ada satu hal yang saya mau sampaikan sama Ina. Ketenangan kita dalam menghadapi segala situasi itu juga kena penyertaan Roh Kudus. Saya tahu wilayah itu, saya bercerita wilayah itu kepada teman saya, itu adalah wilayah-wilayah danger. Ketika kita numur orang, maka kita akan dikeroyok oleh massa. Tetapi itulah, oleh iman kita diselamatkan. Jika saya meminta 2 kali, saya berdoa, kami tidak terjadi apa. Oleh iman kita diselamatkan. Begitu jatuh motor itu numbuga, terpelanting dia, kami bawa langsung ke rumah sakit, puskesmas terdekat. Kami kira hanya cuma lecet-lecet, ternyata 7 jahitan dia kena. Keluar biaya, jelas. Saya mau katakan kepada teman saya, inilah karena engkau tidak mengiyakan apa yang kukatakan tadi. Mungkin karena engkau letih, kita 2 malam bermalam di lahat dan di pagar alam. Kita kecapean, keletihan, engkau mau beli gantian. Tapi inilah kekerasan hatimu. Jadi akhir kata terjadi seakan demikian. Tuhan mengingatkan kembali kepada saya dan kepada teman saya untuk berhati-hati, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan gobu, bukan mengandalkan kepintaran membawa mobil. Apa itu mengandalkan Tuhan? Bisu mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Ketika teman meminta untuk menggantinya, silakan. Tetapi kekerasan hatinya akan terjadi. Puji Tuhan, Amang Inang, kami tidak diamuk massa. Itu aja. Oleh imanku, aku diselamatkan beserta teman. Adakah kita mengalami hal demikian, Amang Inang? Oleh iman kita selamatkan. Sesuatu hal yang terjadi di luar yang kita inginkan, tetapi karena iman kita yang kuat, maka Tuhan hal itu semua. Amin. Tuhan hal itu semua. Pek mai Amang Inang bapak sebulu. Musik ngasa bijam. Mungkin minggu atau hari yang babu ate burung nami sisena. Kami kira Amang Inang demam ini demam biasa. 1 jam sebelum dia demam tinggi dan kejang, kami masih bermain, ketawa-tawa, masih bermain, masih ketawa-tawa, masih ke kakak sama kakaknya. Kakaknya suruh keluar, pergilah kalian keluar biar adik mau tidur dulu. Tapi apa terjadi? 1 jam setelah dia tidur, kejang-kejang, semua penuh kepanikan. Ada satu kata yang saya dengar dari istri saya, Tuhan selamatkan anak saya, kuserahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Tuhan selamatkan anak saya. Dalam kepanikan, dalam kekalutan, dia masih mampu mengucapkan demikian. Saya mau katakan, dalam kepanikan apapun, dalam kekalutan apapun, dalam kekuatan apapun, sebutlah Tuhan sebagai pencipta kita. Tidak lama kemudian, ketika dia dengan kekhawatiran monceng motor, kami malam-malam, setengah 12 malam, kami bawa macet batu bara. Tuhan, terus itu ibadah Tuhan. Tuhan, tenangkan hatimu, serahkan sama Tuhan.
Gak apa-apa ya. Kejang masih dalam posisinya aman. Jabu Nabi kan sawit-sawit tuh. Jadi ketika kami masuk ke jalan lewat sawit, bersuara dia nangis. Puji Tuhan. Dia bersuara. Sebelum itu dia masih kejang. Puji Tuhan bersuara. Kayak bawa ke Ibu Medika. Singkat cerita, boy demam tinggi, segala macam. Langsung senyum dia di Ibu Medika. Melihat perawatnya, langsung begitu dia. Jadi tidak apa-apa. Maksud saya Amalina, ketika terjadi sesuatu hal kepada kita yang sangat berat sekalipun, ada Tuhan yang menjadi tempat kita mendapatkan jawaban. Amin. Ada Tuhan. Tidak ada siapa-siapa, cuma saya, istri saya, dan anak saya. Ketika mungkin ada kepanikan kami, gak tahu apa terjadi, tapi kami serahkan semua ke dalam tangan penasihat Tuhan. Puji Tuhan, dengan berjalan waktu, anak kami juga ketika malam itu turun demam sedikit demi sedikit, kami bawa lagi ke dokter sabar. Cerita dikit abang ya, karena iman ini yang menyelamatkan kita. Jam 7 malam kami itu kami bawa ke praktik sabar. Sudah diperiksa, sudah. Baliklah kami, tunggu resep Bu ya, tunggu resep Pak ya. Iya. Sampai di mobil itu kejang lagi di Sena. Kejang lagi dia. Oh Tuhan, apa lagi? Ayo Mak, bawa langsung masuk ke dokter sahabat. Masuk, diberikan lagi penurunan. Singkat cerita, kami tidak mau terjadi sesuatu dok kepada anak kami kalau satu malam ini harus pulang ke rumah. Mungkin hikmat diberikan Tuhan kepada kami berdua, udah rawat aja lah Pak. Karena aku tidak bisa mungkin menjaga malam-malam nanti, kita berdua juga tidak bisa menjaga, biarlah dirawat saja malam ini biar tahu apa hasil sesungguhnya ini. Puji Tuhan, setelah diperiksa darah segala macam itu normal semua. Campur tangan Tuhan, pernyataan Roh Kudus kepada kita yang mengandalkan Dia, maka segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Amin. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Bahkan ada hal yang mesti saya korbankan ketika itu. Tapi Tuhan mau katakan, inilah dulu jalan yang engkau jalani. Pernahkah kita merasakan demikian Abang Inang atau sebelum? Inilah yang engkau jalani dulu. Karena aku mau menguji imanmu. Karena aku mau menguji kesetiaanmu. Oleh imanmu engkau beroleh hidup. Oleh imanmu engkau beroleh keselamatan. Sudahkah engkau lakukan hingga saat ini? Itu pertanyaannya. Tuakaina, kita boleh berharap saat ini Hakai penerangan akan terus tumbuh dan berkembang. Amin. Iman kita mengatakan anugerah dan Tuhan tidak akan pernah dapat dibatasi siapapun. Ketika kita mengatakan Hakai penerangan ini akan tetap berdiri teguh, kokoh, sampai di bawah serau hatta berpikir segala macam pikiran-pikiran yang membuat kita kalut, membuat kita khawatir. Tetapi iman kita, iman percaya kita mengatakan Hakai penerangan ini akan tetap berdiri teguh dan kokoh sesuai dengan namanya. Itu juga saya bawa dalam doa saya. Hakai penerangan akan tetap berdiri kokoh. Karena kita di sini Arunginan, jujur saya katakan, kita para ama, para ina, para napuso bulu, kita apakah kita mengenal Tuhan saat ini beribadah? Iman mengatakan kau beribadah saat ini untuk memuji siapa? Engkau tidak melihat seperti halnya Yairus, kepala rumah ibadat, melihat Yesus masuk. Yesus sembuhkan, bangkitkan anakku, telah mati dia. Dia bisa melihat Yesus langsung ketika itu. Bahkan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan mengatakan, biarlah aku sentuh jubahnya sedikit, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Tuhan urapi, sembuhlah. Imanmu yang telah menyelamatkanmu, imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Begitu giginya imannya.
Begitu kuatnya imannya, bahkan orang buta sekalipun datang ke hadapan Yesus, Tuhan taibkan aku, Tuhan taibkan, Tuhan sembuhkan orang buta. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Pertanyaannya, ketika itu zaman Yesus, sekarang kenyataan Roh Kudus, masihkah kita punya iman seperti mereka? Suku-suku untuk Amadopina, masihkah kita punya iman seperti mereka? Roh Kudus sekarang bukan lagi Yesus yang bisa kita lihat langsung. Penyataan Roh Kudus yang menyertai kita hari demi hari. Kita berharap penyataan Roh Kudus inilah yang mampu menguatkan kita, menguatkan iman percaya kita, menyelamatkan hidup kita, memberi keselamatan kepada kita melalui penyataan Roh Kudus. Sama seperti yang tadi, wanita yang 12 tahun tadi telah mengalami kendaraan. Logikanya, ketika orang sakit 12 tahun lamanya, ketika imannya tidak menyertai dia, maka tidak akan sembuh dengan memegang jubahnya. Pernah kita lihat KKR Ramanginan? Pernah kita lihat KKR? Sentuh tangan orang yang memberi penyembuhan itu, sentuh kita. Pegang jubahnya sembuh, pegang jasnya sembuh, pegang apapun yang ada pada dia akan sembuh. Pernah saya lihat pada KKR itu, semata-mata imannya yang menguatkan dia untuk sembuh, bukan orang lain, imannya. Ketika kita pemakaman lumpuh, kalau kita katakan, iman kita mengatakan, kepercayaan kita mengatakan kita akan sembuh, yakinlah itu. Tapi kalau iman kita setengah-setengah, jangankan mau sembuh, bahkan di tempat gelap kita tidak akan berani melalui. Ada hantu, ada kuntilanak, ada pocong segala macam, tidak akan kita berani melalui. Karena iman kita tadi masih kecil, tidak berani menghadapi segala sesuatu yang Tuhan tunjukkan. Sama seperti halnya bangsa Israel tuntun ke tanah Kanaan, banyak orang yang kanan kiri pergi tidak selamatkan. Baik, Anda percaya itu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, kutunjukkan kepada kalian. Dibawa oleh Musa ke sana. Mereka menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi apa kenyataannya? Banyak juga orang yang menggil, banyak juga orang yang tidak percaya. Sama seperti hal yang kita saat ini. Cuma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai iman, berkali-kali mungkin kita dengar cerita ini berkali-kali. Ketika kita mempunyai iman sebesar sebiji sawi, kau bisa katakan kepada itu laut atau gunung, pindah atau bisa kau katakan. Tapi iman kita semua, sudahkah kita kuasai sebesar biji sawi saja? Kita tahu biji sawi, bagaimana besar biji sawi? Sudah pernah lihat biji sawi? Akan apa kumpul di BRT sebesar biji sawi kecil sekali biji sawi. Engkau bisa mengatakan kepada gunung, hei gunung pindah. Engkau bisa mengatakan kepada laut, hei engkau laut kering. Ketika benar-benar imanmu itu memang betul-betul sudah kau kuasai, anugerah dari Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh manusia. Pikiran kita sendiri tidak mampu kita batasi. Anugerah iman adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan kita dikatakan berbahagialah orang mendengar namun tidak melihat. Kita saat ini disertai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Amanginam, ketika ini terjadi kepada kita, diselamatkan karena iman, berlomba-lombanya kita Amanginam. Penuhilah hati kita ini dengan iman yang baik. Penuhilah hati kita ini dengan betul-betul anugerah dari Tuhan yang kita terima saat ini, dalam ibadah saat ini, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita percaya Tuhan, keselamatan itu beroleh dari Engkau. Selamatkan aku ketika aku menghadapi masalah demikian. Bagaimana kita beroleh anugerah daripada Tuhan ketika kita mengalami suatu masalah ataupun duka cita, Tuhan akan pulihkan itu. Selamatkan.
Oleh iman kita dipulihkan, oleh iman kita disembuhkan, oleh iman kita diselamatkan. Mari kita imani yang kita peroleh saat ini. Bahwasanya ketika iman itu tumbuh dalam hati kita, beriringan dengan pikiran kita, beriringan dengan jiwa kita saat ini menginang, maka itu akan berjalan dengan baik, akan diberkati Tuhan. Yakinlah itu, saya yakin 100%. Ketika iman kita itu tumbuh, bukan karena siapa menyampaikan firman-Nya. Iman itu tumbuh dalam kita sendiri, amin. Dalam hati kita sendiri, kita prinsipkan, kita teguhkan hati kita. Bukan karena musiknya bagus, bukan karena gurunya bagus, dan bukan pendetanya bagus, bukan situnya bagus. Iman itu dari hati kita. Percaya kita kepada Tuhan, anugerah Tuhan itu akan kita terima. Anugerah Tuhan itu akan kita terima. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu ketika anugerah itu jatuh kepada kita. Karena kita mengimani, Tuhan besok aku mau pergi ke sini, berkati kami dalam perjalanan. Kita imani Tuhan menyertai kita dalam perjalanan, maka kita akan sampai. Kita imani, kita akan sampai. Tuhan besok akan mau pendidikan, besok akan mau kerja, besok akan mau kuliah, mau segala macam. Kita imani, kita akan berhasil. Maka anugerah dari Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Sama mungkin anak kami, mungkin si Domen, mungkin dalam bulan depan akan melangsungkan sebuah pernikahan. Ya Domennya, imankan itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Andalkan saja Tuhan. Karena dalam perjalanan waktu kita akan menghadapi suatu tiap hari masalah yang baru. Tetapi kita mengandalkan Tuhan saja. Berpikiran positiflah kita, bahwa iman kita yang menyelamatkan kita. Iman kita lah menyembuhkan kita. Iman kita lah menyembuhkan kita dari segala permasalahan-permasalahan yang terjadi. Amin. Thank you, Pak Sudaso.